Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kifasania. Pada kali ini agak sedikit berbeda. Kali ini saya akan membawakan sebuah konten bertemakan horor atau misteri, yang mana di dalamnya akan terdapat berbagai macam cerita misteri, baik itu pengalaman pribadi, pengalaman teman-teman yang lain, atau bisa cerita-cerita misteri dari berbagai daerah yang nanti akan saya bawakan di konten cerita misteri. Saya akan membawakan sebuah cerita misteri tentang pengalaman saya selama hampir saya simpan cerita ini kurang lebih 12 tahun. Oke. Cerita ini bermula ketika saya masih duduk di bangku SMP, yaitu sekitaran tahun 2007-2008. Tepatnya pada saat saya masih duduk di kelas 2 atau kelas 8 ya pada masa itu. Sekolah SMP saya ini terletak di daerah Jawa Barat. Saya tidak bisa menyebutkannya. Yang jelas ini saya sekolah di SMP terfavorit di daerah saya, di salah satu daerah di Jawa Barat ya. Kisah ini bermula itu pada kegiatan perjusami atau perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Mungkin teman-teman semua yang dulunya SMP, SMA yang ikut kegiatan pramuka pasti tahu kegiatan yang namanya perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Nah, kebetulan pada saat kegiatan itu saya adalah ketua pramuka sekaligus ketua panitia juga, ketua inti lah. Nah, ekstrakurikuler pramuka di sekolah saya ini termasuk salah satu ekstrakurikuler favorit. Jadi banyak sekali ada di tingkat yang untuk ikut atau bergabung di eskul pramuka. Dan alhamdulillah banyak juga yang ikut. Nah, biasanya untuk menjadikan mereka sebagai anggota, kita adakan kegiatan perkemahan Jumat Sabtu Minggu di sekolah, yang mana nantinya akan jadikan mereka sebagai anggota dan sebagai salah satu syarat juga untuk masuk ke eskul pramuka. Tibalah pada saat ini saya ceritakan kronologinya dulu ya. Denah sekolah saya itu sebenarnya sangat luas sekali. Terdapat beberapa gedung dan lapangan itu sebenarnya ada dua lapangan utama dengan lapangan yang ada di belakang sekolah. Nah, kegiatan ini bermula pada Oke, kita langsung aja intinya. Pada hari Jumat, di hari pertama, itu semua berjalan dengan lancar sekali. Berjalan dengan normal seperti kegiatan pada umumnya. Tiba pada hari kedua, yaitu di hari Sabtu, semuanya berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan sesuai prosedur, sesuai dengan agenda yang kami buat. Sampailah pada saat acara api unggun selesai, itu semua peserta harus masuk ke dalam tenda untuk beristirahat, untuk tidur. Dan hanyalah kami para panitia atau pengurus inti untuk mengagendakan acara jurit malam, karena jurit malam menjadi salah satu agenda
yang sudah kami buat untuk mengetes atau menguji kemampuan para peserta didik ya. Nah, sebelum kami berkumpul, sebelum kami membahas diskusi tentang agenda-agenda yang akan kami laksanakan untuk jurit malam, saya dan teman-teman saya yang laki-laki itu bersantai dulu di tenda. Di dalam tenda maksudnya, kami bernyanyi, memainkan gitar. Nah, tibalah pada saat kakak pembina atau kakak penggala, ya kakak penggala atau kakak pembina itu adalah guru kami juga, memanggil para panitia untuk segera berkumpul di lapangan utama. Dan semuanya kami semua berkumpul, kami berbaris. Kami mendengarkan instruksi guru kami dengan sangat fokus, dengan sangat serius. Tiba-tiba, gitar yang tadinya sudah kami letakkan di dalam tenda, ini saya merinding sekali mendengar. Itu tiba-tiba dia mengeluarkan bunyi yang sangat keras sekali. Seperti orang yang sedang memainkan gitar tapi tidak berirama, hanya asal gejreng aja, segejreng. Lalu dan suara itu semakin keras, dan kami sempat, sebenarnya itu membuat kami kaget dan saling memandang satu sama lain ya di antara laki-laki. Dan kami sempat menanyakan siapa yang memainkan gitar, peserta mana yang belum tidur. Kami sempat berpikiran positif, peserta mana yang memainkan gitar sekeras ini semalam dan gak ada iramanya. Secara logika semua peserta sudah tidur. Dan lalu siapa salah satu dari kita yang masih tinggal di tenda? Tidak ada sama sekali. Kita melihat kanan kiri, semua sudah komplit, panitia semua sudah komplit di lapangan. Dan semakin lama suara gitar itu semakin sangat kencang sekali, semakin keras sekali. Begitu kami menoleh ke belakang, alangkah kagetnya kami melihat gitar itu, masya Allah, ini saya sangat beri. Gitar itu melayang di depan mata kami. Gitar itu melayang mendekati kami sampai membangunkan semua peserta perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Semua peserta, mereka kaget, mereka keluar, siapa yang membunyikan gitar. Alangkah kagetnya mereka, begitu di depan mata mereka ada gitar yang melayang sambil memainkan gitar tersebut seperti orang main gitar pada umumnya, cuman ini sangat keras sekali, sampai membuat salah satu peserta wanita itu teriak sangat histeris, dan akhirnya dia jatuh pingsan. Wanita itu jatuh pingsan dan gitar itu pun ikut jatuh ke lantai dengan sangat kencang sampai membuat gitar itu pecah. Setelah gitar itu pecah, akhirnya kami langsung ambil alih untuk menenangkan para peserta biar agak semua kondusif, tidak ada yang panik, tidak ada yang berpikiran kosong. Sebenarnya dalam hati kami juga takut, tapi untuk agar adik-adik tingkat ini tidak ada yang parno, tidak ada yang ketakutan, akhirnya kita ambil alih, menenangkan mereka, dan guru saya mencoba untuk menetralkan wanita atau peserta yang pingsan tadi. Dan setelah semua atau situasi terasa kondusif,
sudah netral lagi, barulah itu kami menyuruh semuanya untuk kembali atau untuk melanjutkan tidur. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf. Pada saat kejadian itu adalah tepat jam 12 malam. Tepat jam 12 malam. Kami ingat sekali itu, tepat sekali jam 12 malam. Kenapa? Karena sesuai dengan agenda acara jurit malam itu ada jam 12. Semua sudah tenang, semua sudah masuk ke tenda untuk melanjutkan tidur. Lalu kami panitia berkumpul lagi, diskusi lagi mengenai kelanjutan acara jurit malam. Akhirnya kami ambil suara, ambil keputusan bahwasannya oke, acara jurit malam kita batalkan dengan berbagai alasan untuk keselamatan peserta, agar tidak ada kejadian-kejadian semula terulang lagi ya. Akhirnya setelah kami ambil keputusan, kami semua kembali ke tenda masing-masing. Yang cewek di lapangan utama dan yang cowok-cowok itu ada di lapangan belakang. Nah, begitu saya dan satu orang teman saya ingin kembali ke tenda di lapangan belakang, saya dan teman saya ini satu orang melewati ruangan UKS. Tanpa sengaja saya menoleh ke jendela dalam UKS itu. Ini bulu kuduk saya merinding gini. Itu saya melihat sosok wanita lah ya, berambut panjang, baju putih, dan dia sedang melayang menatap saya sambil tersenyum. Itu adalah hal yang paling saya tidak ingin lihat sebenarnya. Ternyata teman saya di samping ini juga lihat, dan kami saling memandang. Ya udah, setelah kami saling memandang, kami tidak lari dan tidak teriak, takut membangunkan semua peserta. Kami hanya berjalan cepat, gimana caranya bisa kami sampai ke tenda. Padahal itu jarak dari UKS ke tenda di lapangan belakang itu tidak terlalu jauh, tapi terasa sangat lama sekali untuk sampai. Dan akhirnya begitu kami masuk ke tenda, ya kami semua tidur. Sebelum tidur kami membaca doa agar semua kejadian-kejadian yang sudah terjadi tidak terulang lagi. Ya, mungkin itu sedikit pengalaman misteri saya atau pengalaman mistis saya, pengalaman horor saya. Sebenarnya ada beberapa lagi yang pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Nah, jika teman-teman tertarik dengan cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri, dan ingin mempunyai kisah tersendiri, mempunyai kisah misteri tersendiri, dan ingin dibacakan atau diceritakan oleh saya, silahkan kirim saja cerita kalian ke email saya yang ada di deskripsi. Pasti akan saya bacakan. Nah, sekian dulu cerita misteri atau berbagi cerita lah ya, ibaratnya. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.